Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengenal Tuhan dalam Nubuatan. Mempelajari nubuat bukanlah sekedar memuaskan rasa ingin tahu kita tentang masa depan. Tetapi dalam nubuatan ada 4 hal utama yang dapat kita pelajari. Yang pertama, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. 27% dari isi Alkitab adalah nubuat dan 50%-nya adalah nubuat tentang akhir zaman. Minimal 50% nubuat sudah tergenapi. 50% sisanya kita sedang hidup di dalamnya. Hal ini menjadi bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, memperingatkan umat pilihannya tentang apa yang akan terjadi agar tidak tersesat. Yang ketiga, mempersiapkan untuk kekekalan sejak sekarang agar kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dan hidup dengan penuh pengharapan dan pembuktian iman. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal Tuhan. Ini yang seringkali dilupakan, padahal mengenal Tuhan adalah yang paling penting. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Yang pertama, mari kita mengenal kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan yang terwujud dalam janjinya untuk mendisiplinkan Israel melalui penyebarannya ke seluruh dunia, tetapi dengan janji mengumpulkan mereka kembali. Disiplin ini sekaligus hukuman karena bangsa Israel begitu tegar tengkuk. Alkitab mencatat bahwa Israel akan dicerai-beraikan ke berbagai bangsa karena ketidaktaatan mereka. Sejarah juga mencatat hal yang sama, mulai dari pembuangan Asyur, pembuangan Babel, kemudian Yerusalem hancur oleh Roma. Namun, dalam penghukuman ini kesetiaan Tuhan tetap terlihat karena Dia tidak pernah sepenuhnya meninggalkan mereka. Hingga hari ini, mereka secara teknis sudah kembali ke tanah perjanjian. Hingga pada kedatangan Yesus yang selanjutnya bangsa Israel akan tetap diselamatkan. Yang kedua, mari kita mengenal kedaulatan Tuhan. Berdirinya Israel sebagai suatu negara pada tahun 1948 itu adalah kedaulatan Tuhan dalam nubuatan Yeskiel pasal 37. Alkitab menggambarkan kedaulatan Tuhan secara visual melalui penglihatan lembah tulang kering dalam kitab Yeskiel. Tulang-tulang yang mati dan kering dihidupkan kembali. Hal ini melambangkan kebangkitan bangsa Israel yang kelihatannya mustahil namun terjadi. Kejadian tahun 1948 bersamaan dengan kebangkitan bahasa Ibrani. Ini adalah penggenapan nubuat ini di depan mata kita. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal dan tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menghalangi rencananya. Yang ketiga, mari kita mengenal Tuhan lewat nubuatan yang tergenapi, ya dan amin. Di hari-hari ini dari Yeskiel pasal 38 tentang Gog dan Magog, ini sudah mulai terbentuk koalisi dan negara-negara lain yang dinubuatkan dengan perannya masing-masing. Sebagian nubuatan akhir zaman tergenapi dan akan tergenapi segera, khususnya pembangunan bait suci yang ketiga yang sudah sangat dekat. Sebuah anugerah sebenarnya bahwa kita bisa menyaksikan nubuatan itu di depan mata kita dan menjadi saksi tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali digenapi. Sehingga bukan hanya mata kita yang takjub, tetapi roh, iman, dan pengharapan kita semakin teguh di dalam Kristus. Hal ini mengajar kita untuk tetap tenang karena firman Tuhan menjadi pegangan yang teguh. Sehingga iman percaya kita kepada firman Tuhan itu tidak mudah digoyahkan. Karena nubuatan lain tentang dunia yang merosot secara moral juga digenapi. Dan yang terakhir, mari kita mengenal anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memilih Israel bukan karena kehebatan Israel, tetapi karena kasih-Nya, seperti yang dituliskan dalam Ulangan 7 ayat 7-8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Tuhan yang sama, walaupun Israel tidak mengakuinya saat ini, bukan menjadi patokan bahwa Tuhan kita berbeda, karena pada akhirnya Israel akan mengakui Yesus sebagai Mesias setelah kedatangannya yang kedua. Ini menjadi bukti bahwa Israel menerima anugerah yang luar biasa sebagai bangsa pilihan. Dan kita pun mengalami anugerah yang juga tidak dapat pernah kita bayangkan, yaitu menjadi umat kepunyaannya. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak hanya membaca Alkitab sebagai kitab sejarah dan mentaati perintahnya, tetapi melihat dan mengalami anugerah, yaitu nubuatan yang tergenapi untuk mengenal Tuhan yang setia, untuk mengenal Tuhan yang berdaulat, yang penuh kasih, dan yang tidak pernah gagal menepati janjinya, yang memanggil kita dengan harapan yang nyata. Karena itu jangan biarkan siapapun dan apapun menggoyahkan iman kita. Jangan biarkan ketakutan, keduniawian, dan segala yang jahat ada di dalam hati dan pikiran kita. Mari pegang firman Tuhan, sebab nubuat bukan sekedar tentang apa yang akan terjadi, tapi tentang siapa yang kita kenal. Dan semakin kita mengenal Tuhan melalui nubuatnya, semakin kita dikuatkan untuk berkata dengan iman, Yesus datang segera, dan aku mau tetap setia sampai akhir. Titus 2 ayat 12-15 menuliskan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.